Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. WHO sebut hanya DKI Jakarta yang memiliki data tes COVID-19 yang sesuai dengan kriteria. Badan Kesehatan Dunia atau WHO memberikan rapor merah kepada pemerintah Indonesia di tengah upaya relaksasi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Rapor merah itu terkait dengan 3 kriteria yang telah ditetapkan WHO, yakni kondisi epidemiologi, surveillance, dan layanan kesehatan. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan, WHO menganalisis tidak ada satu provinsi di Pulau Jawa yang memiliki angka positivity rate di bawah 5% selama 2 pekan terakhir sejak 25 Mei sampai dengan 7 Juni 2020. Salah satu kriteria relaksasi itu ialah positive rate berkurang dari 5%, setidaknya selama 2 pekan terakhir, dengan asumsi data surveillance yang diterima lengkap. Tulis WHO dalam Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 Situation Report 11 tertanggal 10 Juni 2020. Malahan WHO mengidentifikasi hanya Provinsi DKI Jakarta yang memiliki data sesuai dengan kriteria, yakni setidaknya suatu daerah telah melakukan 1 tes per 1.000 penduduk setiap minggunya. Hingga 7 Juni, DKI Jakarta telah melakukan tes sebanyak 44.239 dengan positivity rate sebesar 8,5%. WHO juga menggarisbawahi kapasitas tes milik Provinsi Jawa Timur terbilang sangat rendah, yakni sebanyak 6.755 dengan positivity rate sekitar 30,9%. Bahkan, WHO juga menemukan belum adanya penurunan lebih dari 50% pelaporan kasus positif baru sejak sejumlah daerah menyentuh puncak kurva COVID-19. Hanya saja WHO mencatat, Yogyakarta mengalami penurunan lebih dari 50% kasus baru sejak 3 minggu terakhir. Puncak kurva COVID-19 di setiap daerah berbeda. Jawa Tengah dan Banten mengalami puncak pekan lalu. DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat belum menunjukkan penurunan lebih dari 50%. Presiden Joko Widodo meminta pengendalian COVID-19 fokus pada 3 provinsi, yakni Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan juga Kalimantan Selatan. Menurut Jokowi sendiri, wilayah tersebut memiliki angka penyebaran yang masih tinggi. Katanya ia ingin berkonsentrasi, gugus tugas maupun kementerian TNI dan Polri utamanya, konsentrasi di 3 provinsi yang angka penyebarannya masih tinggi, yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan juga Kalimantan Selatan. Tolong ini menjadi perhatian khusus sehingga angka penyebaran bisa kita tekan lebih turun lagi. Begitu kata Presiden saat membuka rapat-rapat terbatas percepatan penanganan pandemi COVID-19 pada hari Kamis 5 Juni. Sebelumnya, Presiden juga telah meminta hal yang sama pada rapat terbatas 27 Mei yang lalu. Dia mencatat kasus COVID-19 meningkat signifikan di Jawa Timur dan beberapa provinsi di luar Jawa. Seperti diketahui bahwa penyebutan status wilayah di dalam zona-zona tampaknya sudah tidak berlaku di Jakarta. Hal ini juga diakui oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia juga mengatakan bahwa saat ini sudah tidak relevan menyebut Jakarta sebagai zona merah atau zona lainnya terkait tingkat penyebaran virus corona. Sebab menurut Anies semua wilayah memiliki risiko yang sama. Katanya penyebutan wilayah ke dalam zona-zona ini hanya menimbulkan euforia, sehingga ada saja warga yang merasa aman karena menganggap dirinya berasal dari zona aman. Begitu kata Anies pada hari Sabtu 13 Juni. Selama masa transisi ini, Anies juga meminta semua warga DKI Jakarta tetap menaati protokol kesehatan. Pasalnya, kasus COVID-19 di Jakarta masih tetap naik turun hingga saat ini. Dia juga lantas mencontohkan kasus di sejumlah RW di ibu kota. Penderita harus melakukan isolasi mandiri saat sebagian besar wilayah Jakarta memasuki masa transisi. Namun pengendaliannya bukan per RW tapi berdasarkan kasusnya. Jadi kasus-kasus dikendalikan. Ia pun tetap menghimbau kepada semua dimanapun mereka berada, tetap waspada dan mengikuti protokol kesehatan. Sementara itu untuk kasus positif COVID-19 di Jakarta mencapai 8.863 pasien sampai dengan pada hari Minggu 14 Juni. Pasien yang terinfeksi virus corona bertambah 115 orang dibandingkan data terakhir pada Sabtu, yakni 8.748 pasien. Terdapat penambahan 115 kasus sehingga jumlah kumulatif kasus positif sebanyak 8.863.
Anies juga menyampaikan tambahan kasus baru COVID-19 diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction atau PCR pada hari Sabtu kemarin. Dari total pasien, 4.091 orang dinyatakan telah sembuh, sedangkan 571 orang meninggal dunia. Kemudian untuk 1.368 pasien masih dirawat di rumah sakit dan 2.833 orang menjalani isolasi mandiri. Pemprov DKI Jakarta juga masih terus melakukan rapid test di seluruh wilayah Jakarta. Hingga kini total ada 179.213 orang yang telah menjalani rapid test. Hasilnya sekitar 4% dari total yang menjalani rapid test atau 6.623 orang dinyatakan reaktif COVID-19. Anies Baswedan mengungkapkan rahasia di balik gercepnya DKI menangani COVID-19. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka suara perihal langkah cepat pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani virus corona baru penyebab COVID-19. Hal itu diungkapkan oleh Anies saat mengadakan konferensi secara virtual dengan pelaku usaha di Jakarta pada hari Selasa 28 April yang lalu. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta turut mengawasi dinamika yang berkembang dari seluruh penjuru dunia, mulai dari Spanyol, Amerika Serikat hingga Korea Selatan. Pemprov DKI Jakarta juga menurut Anies mempelajari kapan negara-negara itu melonggarkan pembatasan. Pelajaran-pelajaran itu bisa diambil, lantas diterapkan di DKI Jakarta dalam wujud berbagai kebijakan. Kata Anies, jika ia ingin berbagi beberapa alasan kenapa kita bergerak cepat dalam hal ini di Jakarta. Katanya hal itu mempelajari apa yang terjadi di China, di Korea Selatan, di Jepang, juga di Thailand. Terutama ada di Italia. Dengan semua itu yang telah kami awasi sejak Januari, banyak pelajaran yang dapat dipelajari dan juga berharap dapat mempelajari hal seperti ini dari negara-negara lainnya untuk dapat segera keluar dari tindakan social distancing besar-besaran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga ditanya, kapan kehidupan di Jakarta akan kembali normal? Lalu apa jawaban Anies? Anda tahu ini pertanyaan bernilai $1 miliar Amerika Serikat. Kami tidak bisa memberikan jawaban. Jika kami memiliki jawaban atas pertanyaan ini, kita pasti berharap sudah bebas sekarang. Ini masih merupakan sesuatu yang perlu didalami. Tapi pendapat Anies adalah, begitu kita melihat banyak hanya bukan flattening, tapi juga penurunan dalam kasus positif, penurunan dalam kasus kematian. Ujar ex-Mendikbud itu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menghimbau kerjasama semua pihak untuk menanggulangi COVID-19. Anies Baswedan, selaku Gubernur DKI Jakarta, membutuhkan semua pihak untuk bekerja sama dalam menanggulangi COVID-19. Sebab menurut dia, proses penyebaran juga upaya penanggulangan COVID-19 ini bisa berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dalam situasi seperti sekarang, tegasnya, yang dibutuhkan adalah tindakan cepat oleh para pemangku kebijakan. Dan semua pokoknya, dalam situasi seperti ini yang penting adalah action terlaksana. Birokrasi mengikuti kemudian, regulasi dan lain-lain. Menurut Anies lagi, baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat merupakan elemen yang ada di garda terdepan dalam perang melawan COVID-19. Upaya pencegahan oleh garda terdepan itu seharusnya dijalankan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, kerja-kerja tenaga medis dapat terbantu, bukan malah diberikan beban yang semakin besar. Yang garda terdepan dalam menghadapi kita semua adalah kita yang bisa menjaga. Pertahanan terakhirnya adalah teman-teman medis. Teman-teman medis itu bekerja luar biasa. Kalau pertahanan depannya bobol, makin banyak yang harus dirawat, maka makin besar bebannya. Dan kita berharap dari dukungan ini kita bisa berkampanye sama-sama semangat untuk bekerja sama, saling mendukung, dan mengurangi penyebaran COVID-19 dengan cara disiplin untuk menjaga jarak, disiplin untuk berkegiatan di rumah. Lalu kepada para pelaku usaha, kata Anies, tentu saat-saat ketika COVID-19 merebak seperti akhir-akhir ini merupakan waktu yang sangat berat.
Mengingat pelaku usaha harus bisa membuat keputusan baik untuk menjaga bisnis dari hantaman perekonomian yang turun, serentak harus berupaya menjaga para karyawan yang menggantungkan nasibnya pada keputusan bisnis pemilik usaha. Khusus bagi teman-teman dunia usaha, katanya membayangkan situasi yang tidak ringan. Karena setelah COVID-19 ini ada adalah masalah ekonomi. Dan tiap pribadi yang berdiri di sini selaku pelaku usaha memiliki anak buah, puluhan, ratusan ribu yang harus tetap mereka kelola supaya ratusan ribu keluarga yang ada juga tetap bisa berkegiatan dan bukan merupakan sesuatu yang ringan. Jadi, kata Anies atas pemerintah menyampaikan terima kasih. Selain sumbangan ini merupakan titipan tanggung jawab yang tidak kecil kepada Bapak Ibu sekalian. Karena ratusan ribu keluarga menggantungkan kepada keputusan-keputusan yang besar, di mana Bapak Ibu mengambil di dunia usaha pada minggu-minggu ke depan. Tentu, Anies juga berharap pelaku usaha dapat membuka dan juga membuat keputusan-keputusan bisnis secara cepat, serta tepat. Dengan begitu, usahanya dapat bertahan selama periode merebaknya COVID-19. Kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha tetap dibutuhkan ke depannya. Karena kita mengetahui bahwa situasi sulit sekarang dan berbeda dengan krisis-krisis lainnya. Biasanya ada masalah demand lalu terganggu pasar. Ada masalah supply terganggu pasar. Ini dua-duanya terganggu. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan, kekuatan untuk menjalani masa yang sulit.